Bandung tidak pernah benar-benar diam. Di balik ramainya kota, ada tapak-tapak lama yang tetap tinggal, meski orang-orangnya telah pergi. Babakan Siliwangi, Bandung. Banyak orang mengenalnya sebagai hutan kota, tempat teduh di tengah ramainya jalan. Tapi orang Bandung lama tahu satu hal lain. Waktunya rawan di tempat itu. Maghrib, bukan karena ada penampakan, bukan karena ada suara aneh, justru karena fokus bisa hilang tanpa disadari. Saya pernah mengalaminya sendiri. Sore itu, menjelang maghrib, saya baru pulang kerja dan harus bergegas ke rumah sakit. Ada kabar seseorang dirawat. Pikiran penuh, tubuh lelah, yang penting sampai. Dari arah Sumur Bandung, saya melaju menyusuri jalan Siliwangi. Langit belum gelap, tapi cahaya mulai turun pelan. Waktu yang sejak dulu dianggap bukan waktu biasa. Awalnya tak ada yang aneh. Motor melaju lurus, kecepatan biasa. Sampai entah kenapa, perhatian saya tertarik ke spion. Saya malah fokus membetulkan spion motor. Padahal spion itu tidak rusak, dan motor terus berjalan. Di saat yang sama, telinga saya seperti ditutup, bukan sekedar sepi lalu lintas, tapi sunyi yang janggal, seolah suara kota dimatikan. Tak ada suara mesin, tak ada suara angin, tak ada suara jalan. Beberapa detik saya tenggelam di situ, sampai tiba-tiba klakson keras membuyarkan semuanya. Saya tersentak, pandangan kembali ke depan, dan saat itu saya sadar, motor saya sudah masuk ke jalur lawan arah. Sebuah angkot melaju tepat ke arah saya. Supirnya mengerem sambil berteriak, "Hei, jangan ngelamun!" Saya membanting setang motor. Jantung rasanya hampir copot. Dan tepat setelah itu, semua suara kembali sekaligus. Klakson, teriakan, dan azan maghrib baru masuk ke telinga. Di rumah sakit, saya duduk lama dalam diam, membiarkan napas kembali beres, mencoba memahami kemana kesadaran saya tadi sempat pergi. Saat saya ceritakan ke orang lain, jawabannya hampir sama. Jam segitu memang rawan. Capek, pikiran kosong, dan jalan Siliwangi. Dari dulu memang sering begitu. Karena ada jalan di Bandung yang bukan hanya mengantar tubuh, tapi juga bisa menarik pikiran. Orang tua dulu meninggalkan satu pesan. Lamun maghrib, ulah ngalamun, komo ngaliwat kak jalan, babakan Siliwangi. Bukan karena ada yang mengejar, tapi karena di waktu maghrib, sedikit saja kita kehilangan fokus. Jalan lurus pun bisa terasa salah. Sejak kejadian itu, setiap lewat babakan Siliwangi saat maghrib, kalau kepala mulai ringan dan pikiran kosong, saya lebih memilih berhenti sebentar. Bukan karena takut, tapi karena belajar. Tidak semua waktu aman untuk dilalui tanpa sadar. Karena kadang yang paling berbahaya bukan yang tak terlihat, melainkan diri kita sendiri saat lupa sepenuhnya hadir. Dan babakan Siliwangi tidak menyesatkan. Ia hanya menguji siapa yang masih benar-benar sadar saat melintas.